Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Firaru Salim. Yang kedua, Milati Hanifah. Dan yang ketiga adalah Lifki Raisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelanggaran lalu lintas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua jenis-jenis dan pasal pelanggaran, yang ketiga penyebab, yang keempat dampak, dan yang kelima ada solusi. Yang pertama ada pengertian lalu lintas yang dibacakan oleh saya. Secara sederhana, pelanggaran lalu lintas bisa didefinisikan sebagai pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 1992. Selanjutnya adalah jenis-jenis dan pasal pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, tidak menggunakan helm melanggar pasal 106 ayat 8, tidak memiliki SIM dan STNK, pasal 77 ayat 1, melanggar rambu lalu lintas, pasal 287 ayat 1, tidak menggunakan sabuk pengaman, pasal 289, tidak menggunakan helm SNI, pasal 291 ayat 1, menerobos lampu merah, pasal 287 ayat 1, pengendara melanggar aturan batas kecepatan atau rendah, melanggar 287 ayat 5. Selanjutnya, penyebab pelanggaran lalu lintas yang wajib dihindari karena memicu kecelakaan. Yang pertama, kurangnya kesadaran berlalu lintas. Yang kedua, rendahnya pemahaman berlalu lintas. Yang ketiga, ikut-ikutan pengendara lain. Dan yang terakhir, karena terburu-buru. Tata tertib berlalu lintas. Etika dan tata tertib dalam berlalu lintas sangatlah penting dan wajib dilakukan bagi setiap pengendara. Peraturan yang pertama adalah bagi setiap pengendara wajib memiliki SIM dan setiap orang wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM untuk dapat mengemudikan kendaraannya di jalanan umum. Bagi setiap pengendara wajib menggunakan helm. Pemerintah mewajibkan menggunakan helm standar nasional Indonesia. Bagi pengendara, dilarang keras untuk menggunakan ponsel pada saat berkendara, karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Bagi pengendara, wajib hukumnya untuk mematuhi dan mengetahui rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan. Berikut adalah dampak-dampak dari melanggar lalu lintas. Yang pertama adalah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menimbulkan lalu lintas menjadi tidak tertib. Yang ketiga, kenyamanan pengendara ataupun pejalan kaki menjadi tidak nyaman. Yang keempat, dapat menyebabkan kemacetan sehingga menghambat perjalanan. Selanjutnya adalah solusi agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas. Yang pertama yaitu penetapan hukum yang lebih tegas. Yang kedua, mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan di jalanan yang diakibatkan karena ketidaktertiban lalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Jadi, inti dari materi ini adalah kita sebagai warga Indonesia harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau nggak mau ditilang, ya patuhi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.